Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahidu wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimah thayyibah ka syajarah thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulli hidin min rabbiha. Subhanallah, subhanallah al-azim. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Subhanallah azim. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kita lihat silih bergantinya siang dan malam, tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah. Dialah memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang dimiliki oleh manusia. Kalaupun ada orang yang memuji kita, sungguhnya itu adalah buah dari titipan Allah kepada kita. Dan itulah buah daripada Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Maka alhamdulillah, segala puji milik Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan kalimat persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kita hidup. Dengan kalimat persaksian ini kita tinggalkan dunia serta seisinya. Dengan kalimat persaksian ini insyaallah kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimat persaksian ini insyaallah kita akan dikokohkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang saleh fi jannatin na'im, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengenal dari kecil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebut dengan syahadatain, dua kalimat persaksian. Kata-kata la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. Wahid adalah satu, tauhid mengembalikan pada yang satu. Alam semesta serta seisinya yang mencipta adalah satu. Alam semesta serta isinya yang memiliki adalah satu. Alam semesta serta isinya yang mengatur adalah satu. Alam semesta serta isinya yang menggerakkan dan menghidupkan adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka disebut dengan kalimah tauhid. Kalimat tauhid adalah kita dihijrahkan oleh Allah. Dan kata-kata hijrah pertama kali di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Muddathir, warrujza fahjur. Kata-kata ar-rijzu adalah kotoran, najis. Yang dimaksud adalah berhala-berhala. Ketika itu orang-orang beriman menyembah Allah Azza wa Jalla, tetapi kanan kiri depan belakang semua dikelilingi oleh berhala-berhala. Ka'bah dikelilingi ratusan berhala. Yang kau besarkan wa rabbaka fakabbir, yang kau besarkan adalah Allah Azza wa Jalla, walaupun di depan kita adalah berhala. Maka dihijrahkan oleh Allah. Warrujza fahjur, hijrahlah dari ini semua yang sifatnya materi dan besarkanlah Allah. Maka hijrah, kata-kata pertama kali dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir adalah hati dan pikiran kita. Dan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid kita dihijrahkan. Bahkan di dalam hadis, sebagian ulama mengatakan ini hadis mutawatir. Bahkan mayoritas jamaah daripada ruwatul hadis, perawi-perawi hadis menerangkan hal ini, rawahul jamaah, dan kita hafal semua, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu sangat tergantung dengan niat seorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dibalas sesuai dengan niat apa yang dilakukannya. Niat. Berbicara niat hati dan pikiran, tiba-tiba Rasulullah SAW memberikan analogi yang sangat dahsyat sekali. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratu lid dunya yusibu aw li imratin yughniha fa hijratu ila ma hajara ilaihi."
Berbicara hati dan pikiran, tiba-tiba Rasulullah berbicara tentang hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya untuk itu semua. Subhanallah, kita hafal ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah tidak mengatakan aku menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, tidak. Tapi ada penekanan, sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia, melainkan, ini sebuah penekanan, untuk ibadah. Kata-kata ibadah mengagungkan dan membesarkan Allah, mengecilkan diri kita sebagai abdun, hamba Allah. Membesarkan dan membesarkan Allah, inilah yang disebut dengan ibadah, mengagungkan. La ilaha, tidak ada yang patut diagungkan. La ilaha, tidak ada yang patut disembah. La ilaha, tidak ada yang patut dibesarkan. Illallah, hanyalah Allah. Dan kita hafal hadis Rasulullah SAW, la ilaha illallah, tidak ada yang patut diagungkan, dibesarkan, illallah wahdah, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu lainnya, hanya Allah saja. Tiba-tiba perilaku kita, lihat apa yang kita lakukan kosong daripada ibadah. Yang kita besarkan diri kita, kita berpakaian supaya orang memuji kita. Kita berkendaraan dengan kendaraan yang mewah supaya orang memuji kita. Kita bangun rumah kita dengan niat supaya orang memuji kita. Inilah orang yang salah niat, harus dihijrahkan hati dan pikirannya. Orang-orang yang sudah salah niat ditegur oleh Allah, yaitu dengan kegundahan dan kegelisahan. Kalaupun dia berbuat baik, sangat temporal, karena yang diinginkan adalah pujian dari manusia. Seandainya dia berbuat kebaikan-kebaikan, tiba-tiba direspon dengan yang tidak baik, langsung dia berhenti untuk berbuat kebaikan. Kalau Anda berbuat baik kepada si A, si B, si C, ataupun orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, tiba-tiba mereka merespon yang tidak baik, langsung kita berhentikan kebaikan kita, berarti keikhlasannya dipertanyakan. Maka kata-kata kalimah tauhid itu juga disebut dengan kalimah thayyibah. Kalimat yang baik, yang selalu berbuat kebaikan. Kalimat yang baik, yang dahsyatnya luar biasa. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, juga disebut dengan kalimat ikhlas. Itu kalimat ikhlas. Kenapa disebut dengan ikhlas? Karena kalimat ikhlas adalah melepaskan ketergantungan dari makhluk, mengikat dirinya kepada Khalik. Allahus Samad, itulah ikhlas. Hanya bergantung pada Khalik. Kalau kita berbuat baik, kita tidak pernah mengharapkan manusia. La nuridu bikum jazaa'an wala syukura. Konsep orang yang punya tauhid, la ilaha illallah, ketika dia berbuat baik, dia punya prinsip hidup sesuai dengan surah Al-Insan. Kami tidak butuh balasan dari kalian. Jangankan balasan, ungkapan terima kasih pun kami tidak membutuhkannya. Itulah karakteristik orang yang bertauhid di dalam surah Al-Insan. Nyatanya tidak demikian. Banyak kita tidak berhijrah, maka ada kegundahan, kegelisahan, ataupun orang zaman sekarang disebut dengan baper, bawa perasaan, ataupun orang zaman dulu disebut dengan ngambek. Gampang, mudah sekali tersinggung, sehingga dia berhenti berbuat kebaikan. Lihat redaksi Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah Anda tidak memperhatikan Allah SWT memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran? Kalimah thayyibah, yaitu ungkapan la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat thayyibah, ataupun kalimat tauhid, la ilaha illallah, ataupun orang yang sudah mempunyai kekuatan tauhid la ilaha, sudah dihijrahkan, yang diagungkan hanyalah Allah. Seperti apa? Kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang dahsyat, kuat, bagus. Aslu thabit wa faru fis sama, akarnya menancap perut bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Allah tu'ti ukulaha kulla hidin bi rabbiha. Dia memberikan buahnya setiap saat, setiap musim. Di mana-mana yang namanya buah itu ada musimnya. Tapi ketika orang bertauhid, dia tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dia punya prinsip, saya lakukan ini because of Allah. Subhanallah. Inilah perumpamaan-perumpamaan la'allahum yatadzakkarun, agar kita mengambil perumpamaan ini pelajaran buat kita. Lihat pohon yang dahsyat kuat. Kenapa? Karena dia selalu yakin dilihat oleh Allah. Cabangnya menjulang ke langit.
Itu disebut dengan ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Orang yang berihsan, dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Inilah gambaran cabang yang menjulang ke langit. Kalaupun dia tidak bisa merasakan hal itu, dia merasakan, dia dilihat oleh Allah. Wa yadribullahu amsal. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT linnas, untuk kita semua, baik yang beriman atau tidak beriman. Karena manusia nas, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa kembali dan mengerti, dapat pelajaran hal ini. Lihat perilaku kita kepada istri kita, kepada anak kita. Kadang-kala kita ngambek pada organisasi, kepada masjid, ada gesekan, ngambek, nggak mau berbuat baik. Jadi apa yang dibesarkan? Diri kita kah atau Allah kah? Berarti orang ini lupa tujuan hidup, harus hijrah hati dan pikirannya, gelisah. Sementara orang-orang yang punya tauhid, saya melakukan ini transaksi dengan Allah, bukan dengan manusia. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan kalian balasan dari kalian. Ungkapan terima kasih pun kami tidak membutuhkannya. Al-Quran Karim. Dia punya prinsip wasin kama ahsanallahu ilaik. Punya prinsip hidup dalam surah Al-Qasas, dia berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Setiap detik kita bernafas, subhanallah. Maka tasbih, subhanallah, menghijrahkan kita dari yang kita lihat materi, kita lihat siapa di balik materi ini. Maka kita lihat redaksi Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah Anda tidak melihat tubuh Anda? Anda mau makan, falyanzur insanu ila ta'ami, hai manusia, lihat yang Anda makan. Anda mau minum, aw faritumul ma'al ladzi tashrabun, coba Anda perhatikan air minum yang kalian minum. Dan kita hafal ayat yang sangat pendek sekali diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Begitu banyak nikmat kok Anda bisa dustakan. Maksudnya melupakan siapa di balik nikmat ini. Maka hidup adalah transaksi kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau Anda dalam gusar, kegelisahan, merasa tersinggung, itu tanda pesan dari Allah. Kita sedang salah niat, bukan karena Allah. HP kita, kalau habis baterai, pasti dia ngasih isyarat. Mobil kita, kendaraan kita, kalau habis bahan bakar, ngasih isyarat. Ada indikator menunjukkan E. Berarti Anda empty, harus ke SPBU. Ketika kita salah jalan, Allah ngasih isyarat. Kita marah, gelisah, gundah. Disitulah redaksi Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd. Surah 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman, hatinya tenang hanya dengan berzikir kepada Allah. Ingat, camkan, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan tenang. Itulah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita setiap saat sholat, harusnya setiap sholat kita merasakan sesuatu, ketenangan jiwa. Sebelum sholat kita berantem dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan problematika kehidupan yang begitu banyak menekan batin kita. Setelah sholat harusnya menjadi tenang. Realitanya sholat yang kita lakukan tidak membuahkan. Jangan menyalahkan sholatnya, salahkan diri kita. Ada sesuatu, karena kita belum dihijrahkan. Kita harus hijrahkan jiwa raga kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Innal insana khuliqa haluan, idza masas syarru jazwan, wa idza masal khairu manuan, illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Al-Quran Al-Karim mengingatkan kita, manusia punya dua sifat yang sangat buruk dan tercela. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia berkeluh kesah, dia komplain, dia ngambek, dia menggerutu. Kalau dia dapat nikmat, dia menjadi pelit. Maka tidak aneh ketika orang semakin kaya bukan semakin banyak bersedekah, semakin pelit. Semakin pelit, semakin susah hidupnya. Bukan secara materi, batinnya. Mesti orang yang pelit mesti baper, mesti gampang tersinggung, mesti gampang marah. Belum kenal saya punya uang, siapa sih kamu? Dan seterusnya. Hidupnya tersiksa,
tidak mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Allahu Akbar. Karena sholat kita dihijrahkan oleh Allah. Betul jasad kita di bumi, wa farwa fis sama, tapi cabang yang menjulang ke langit, jiwa pikiran kita bersama Allah walaupun jasad kita di bumi. Itulah sholat, dihijrahkan kita. Dan kita lihat dunia kecil. Kenapa? Karena obsesinya adalah akhirat. Betapa anehnya manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam dan Hawa, kemudian melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, diusir, dapat hukuman, dikeluarkan dari surga. Diusir kemana? Ke dunia. Berarti hukumannya adalah dunia. Anehnya manusia mengejar kenikmatan dunia, melupakan kenikmatan akhirat, padahal dunia adalah hukuman bagi manusia. Bisa bayangkan, apakah kita melupakan kisah Nabi Adam alaihissalam? Dunia adalah sementara, la'bun wa lahun wa zina, permainan, hanya sekejap mata. Hijrahkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini kita bisa manfaat dan kita menjadi orang-orang yang an-nafsul mutmainnah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, diampuni dosa-dosanya. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyika sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semakin hari semakin Anda punya harta, itu biasa. Semakin hari semakin punya ilmu, itu biasa. Dari TK, SD, SMP, SMA. Dari yang tidak punya ilmu menjadi punya ilmu, itu biasa. Dulu Anda tidak punya apa-apa, sekarang punya rumah, kendaraan, itu biasa. Dulu sendirian, sekarang punya pasangan hidup, punya anak, punya cucu, itu biasa. Tapi yang pasti adalah semakin hari semakin dekat dengan kematian. Pertanyaannya, apakah semakin hari semakin mendapatkan an-nafsul mutmainnah? Karena cita-cita kita ketika datang ajal, kita ingin sekali dipanggil oleh para malaikat, wahai jiwa yang tenang. Lihatlah diri kita, apakah semakin hari semakin gampang marah? Semakin hari semakin gampang komplain? Semakin hari semakin emosinya tidak terkontrol? Itulah teguran Allah, kita salah jalan. Lupa bahwa hidup ini sementara dan lupa menganggungkan Allah selama ini menepuk dada, who am I? Padahal ketika kita wafat nanti dalam kubur tidak pernah ditanya siapa namamu, tapi man rabbuka wa rabbaka fakabbir. Instruksi Al-Quran, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Allah. Mudah-mudahan kita bisa mereview hati kita. Betapa sedih pasangan hidup kita dan anak-anak kita kalau kita selalu marah terus. Apa nikmatnya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pakaian yang mahal, makanan yang enak, tapi selalu ada komplain dan marah. Tidak ada nikmatnya. Itulah siksaan Allah ditegur, tapi orang itu tidak sadar bahwa itu teguran dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan hidup kita susah. Kenapa susah? Fasannya sebelah dan kami jadikan hidupnya susah. Kenapa? Karena dia pelit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanusirul usra. Maka kepelitan menyebabkan kepelikan hidup. Surah Al-Lail. Orang yang sholatnya benar, dia tidak pernah kikir. Redaksi tadi surat Al-Ma'arij. Dia tidak pernah kikir. Dia dapat nikmat semakin bersedekah semakin dahsyat. Kenapa? Karena dia sadar dunia adalah sementara, tidak pernah silau dengan dunia.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita bisa menghijrahkan hati dan pikiran kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasar din. Allahumma ansur man nasar din wa khudhil man khadhal al muslimin. اللهم انصر من نصر واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في أي مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا على دين وطاعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.